Baik, pertama kita akan membahas tentang kompetensi inti. Oke, kompetensi inti merupakan terjemahan operasionalisasi standar kompetensi lulusan atau SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Nah, kompetensi inti ini juga bisa diartikan sebagai gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam 3 aspek, yakni aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, ketiga aspek ini harus dipelajari oleh peserta didik untuk suatu jenjang sekolah. Nah, seperti itu. Nah, kompetensi inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasi kompetensi dasar. Nah, sebagai unsur pengorganisasi kompetensi dasar, kompetensi inti merupakan pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal kompetensi dasar. Kompetensi dirancang menjadi 4 kelompok, yaitu kompetensi inti yang pertama berkaitan dengan keagamaan, kompetensi inti yang kedua berkaitan dengan sikap, yang ketiga berkaitan dengan pengetahuan, yang keempat berkaitan dengan penerapan pengetahuan. Nah, keempat kelompok ini akan menjadi acuan kompetensi dasar. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar atau KD. Kompetensi dasar yaitu konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Jadi, kompetensi dasar itu merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal serta ciri dari suatu mata pelajaran. Selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk menyusun kompetensi dasar. Yang pertama, harus menjabarkan kompetensi dasar yang dimaksud. Yang kedua, menulis rumusan kompetensi dasarnya. Yang ketiga, mengkaji kompetensi dasar tersebut untuk mengidentifikasi indikator dan rumuskan indikatornya yang dianggap relevan tanpa memikirkan urutannya terlebih dahulu. Yang keempat, kajilah semua indikator tersebut setelah mempresentasikan kompetensi dasarnya. Yang kelima, lakukanlah analisis untuk menemukan indikator-indikator lain yang kemungkinan belum teridentifikasi. Yang keenam, tambahkan indikator lain sebelum dan sesudah indikator yang sudah teridentifikasi. Dan yang terakhir, mengubah rumusan yang kurang tepat dan lebih akurat dan mempertimbangkan urutannya. Itu adalah langkah-langkah untuk menyusun kompetensi dasar. Nah, yang terakhir yaitu indikator. A. Pengertian indikator. Indikator itu merupakan penunda KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, dan dirumuskan dalam kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam indikator. Nah, yang pertama yaitu tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD. Yang kedua yaitu karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolah. Yang ketiga yaitu peserta kompetensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan. Nah, rumusan indikator itu indikator pencapaian kompetensi yang dikenal sebagai indikator penilaian yang dapat digunakan dalam menyusun kisi-kisi
dan menulis soal yang dikenal indikator soal. Ciri-ciri indikator. Yang pertama yaitu konsisten dengan standar kompetensi mata pelajaran. Jadi kita itu harus konsisten dengan standar kompetensi tersebut. Yang kedua yaitu dinyatakan dengan jelas. Jangan tidak jelas, harus dinyatakan dengan jelas. Terus yang ketiga yaitu dapat diukur dengan jelas. Jadi pengukurannya itu kita harus harus dapat mengukur dengan jelas. Yang keempat yaitu realistik dan dapat dilakukan.